然我得马上回去。关键的时刻帮一帮。当然。这个时候，现在就走。看来得出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长，周会。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 457 sampai 458 atau episode 483 sampai 484 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang berhasil membunuh 13 kaisar sekaligus. Kemudian setelah itu mendapatkan sebutan dari setiap perkemahan ras manusia, automaton, ataupun yang lainnya, dengan panggilan Kaisar Sungai Pedang, dan berita tersebut juga langsung sampai di teling kedua gurunya, yaitu Kaisar Truyan, dan juga pemimpin kota kekacauan utama. Ketika nama Kaisar Pedang Sungai menyebar, banyak kaisar yang dekat dengan Luo Feng segera menghubunginya. Mereka sangat bersemangat dengan salam mereka. Luo Feng awalnya masih berurusan dengan mereka, aku terpaksa melakukannya. Kaisar Binatang Buas dan Kaisar Panah Berat, sama-sama ingin membunuhku. Aku tidak punya pilihan selain memberikan segalanya, maka itu berakhir seperti itu. Ini keberuntungan saja, hanya sebuah keberuntungan. Hahaha, terima kasih. Setelah berurusan dengan beberapa teman, dia tidak bisa diganggu lagi, dan mematikan penerimaan dunia mayanya. Sementara itu di dalam dunia internalnya, Luo Feng lapis baja perak berdiri di puncak gunung, memandangi beberapa harta karun yang ada di sana. Kaisar-kaisar itu memiliki jubah kuno, senjata yang kuat, dan armor sempurna yang tampaknya istimewa, serta beberapa cincin dunia dan luar angkasa. Tatapan Luo Feng mendarat secara alami pada jam kuno. Jam kuno, pikir Luo Feng, lebih baik aku memeriksa ini dengan cermat. Untuk memeriksa jam kuno ini, ia mengirim tubuhnya ke dunia internal. Adapun di luar, dia membiarkan binatang bertanduk emas dengan sayap sawu bersembunyi di dalam gua. Dalam hal kekuatan, binatang buas itu jauh lebih kuat dari tubuhnya, karena tidak takut ada pejuang di luar. Kata-kata ini, jam kuno itu memiliki kata-kata rumit yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah huruf kuning tetapi tidak seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Babata, apakah kamu mengenali kata-kata ini? Dia bertanya secara mental. Babata telah sering mencari melalui jaringan alam semesta virtual, dan bahasa apapun yang bisa dicari Luo Feng, dengan statusnya telah dihafal sepenuhnya oleh Babata. Aku tahu bahasa yang tak terhitung jumlahnya, namun aku belum pernah melihat bahasa ini sebelumnya, jawab Babata. Luo Feng mengangguk dan tidak bertanya lagi, dan mengumpulkan fokusnya pada jam. Tingginya sekitar 3 meter dan berdiameter hampir 3 meter. Ada juga kata-kata yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Dari kelihatannya, kata-kata ini sepertinya memiliki beberapa hubungan, hampir seperti seutas benang, yang tidak beraturan melaluinya, membentuk ukiran yang aneh. Aku tidak mengerti, dia menggelengkan kepalanya. Pertama-tama aku akan berbaur dengannya. Dia menyentuh tubuhnya dengan lembut. Gelombang panas berdenyut melaluinya, hampir seperti besi solder, dia segera mengirim energi roh. Jam tanpa pemilik dengan cepat menyerap energi, dan dengan mudah mengenali Luo Feng sebagai tuan barunya. Seketika itu juga, tiba-tiba kesadarannya berontak. Sebuah pesan kuno mengalir ke pikiran Luo Feng, sebelum akhirnya berhenti. Teknik pertempuran, catatan Dewa Jam Iblis Api. Luo Feng mengerutkan kening. Sebuah teknik tentang bagaimana menggunakan jam berdenyut dalam benaknya, namun yang ia dapatkan hanyalah tingkat pertama. Hanya ketika seseorang telah menyelesaikan level pertama ini, dia dapat membaca level kedua. Namun persyaratan untuk tingkat pertama ini saja sangat keras. Dibutuhkan seseorang untuk memahami undang-undang ruang angkasa dan api, dengan baik untuk membuat kemajuan. Tidak heran jam ungu bisa mengendalikan kekuatan ledakan kristal Dewa Api, dengan cara seperti itu untuk membunuh Gold Chang.
Dia seharusnya telah menyelesaikan level pertama. Luo Feng bergumam, hanya persyaratan untuk level pertama saja, yang sangat tinggi. Sepertinya ini adalah harta yang cocok untuk para ksatria. Perspektif Luo Feng sangat tinggi, seperti barang-barang ini yang sangat kuat sejak awal, yang memiliki persyaratan keras juga, jelas itu cocok untuk prajurit untuk tumbuh menjadi ksatria, sebelum menggunakannya. Kemudian, Luo Feng mencoba memadukannya ke dalam tubuhnya, tetapi tampaknya hanya berhenti sampai pada tingkat kulitnya. Jejak baju besi jenderal di tubuhnya bergetar hebat. Dengan begitu, dia mengerutkan kening. Dengan pikiran, baju besi perak lenyap, dan dia memaksa mutiara baju besi jenderal dikeluar. Pada titik ini, dia hanya mengenakan armor kontak awan. Dan kemudian dia mencoba melebur dengan jam kuno lagi. Dalam sekejap, jam menyatu ke dalam tubuhnya, ke dalam otot-otot dan organ-organnya, menjadi satu dengannya. Jadi seperti itu, dia menggelengkan kepalanya, jam kuno ini tidak berharga bagiku, sayang sekali. Jam itu memang benar-benar harta karun. Aku bisa meredakan 90% serangan jiwa dan fisik. Kemampuan bertahannya tampaknya setara dengan baju besi jenderal. Tentu saja, baju besi jenderal memberinya kekuatan 10.000 penguasa sektor. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh jam kuno, namun baju besi jenderal memiliki persyaratan keras untuk penggunaan juga. Manusia lain bahkan tidak bisa menggunakannya. Tetapi jam kuno tidak memiliki masalah seperti itu, dalam mengenali pemiliknya, selama seseorang mengirim jejak rohnya, itu akan berhasil. Dia harus mengakui bahwa ini adalah harta karun sejati, dan yang tak ternilai harganya pada saat itu. Tapi itu tidak berguna baginya, karena item defensif pada akhirnya penggunaan terbatas. Misalnya, yang bisa menyatu dengan kulitnya berarti dia hanya bisa memakai salah satunya. Itu tidak seperti itu, satu prajurit secara bersamaan bisa memakai 10 hingga 100 baju besi. Mutiara jenderal dan prajurit armor menyatu ke dalam otot dan organ dan lain-lain, itu berarti dia hanya bisa memilikinya satu persatu. Itu tidak mungkin, bagi seseorang untuk mengenakan beberapa armor raja, armor jenderal dan tentara secara bersama. Untuk memakai yang lain, ia harus terlebih dahulu memaksa yang sebelumnya. Untuk menyatu dengan ungu kuno, ia harus memaksa mutiara armor jenderal keluar. Logikanya sama, item pertahanan serupa tidak bisa bekerja bersama. Baju besi umum dan jam kuno, Luo Feng hanya bisa memilih satu persatu. Dia secara alami akan memilih baju besi umum. Ini benar-benar harta, yang digunakan oleh para ksatria. Katanya pelan, sayang sekali aku sudah memiliki baju besi jenderal, binatang bertanduk emas bahkan memiliki armor raja yang lebih kuat, armor ini lebih cocok untukku. Meskipun dia agak kecewa, dia masih sangat bahagia, karena ini masih merupakan harta karun sejati. Dalam hal harga itu harus jauh melebihi 560 miliar, dan dia punya pemikiran lain, Kaisar Tru yang selalu baik padanya, ini mungkin membantunya. Mari kita lihat imbalan aku yang lain. Luo Feng langsung meninggalkan dunia internal dan memasuki cincin dunia. Gurun yang luas ada di dalam dunia, dan di sana terbentang tubuh abadi yang kuat. Bahkan dalam keadaan koma, tekanan tak berbentuk masih sama menakutkannya. Kaisar panah berat, dia tersenyum dan menghadapnya. Dulu ketika kamu terluka parah, kamu memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jika kamu melakukannya, tak terhitung tahun kemudian kamu mungkin dihidupkan kembali, meskipun kamu harus membayar mahal. Namun, setelah menjadi budak aku, kamu tidak akan pernah memiliki kemungkinan itu. Saat itu kamu masih memiliki harapan untuk melarikan diri, kamu tidak mengharapkan 3 duri dari pohon anggur kontak awan untuk menembus tubuh kamu, memaksa kamu ke keadaan koma. Sangat jarang hal seperti itu terjadi. Kaisar panah berat tidak berharap pohon anggur yang bersentuhan dengan awan, menembus tubuhnya, dan menimbulkan karat pada tubuh yang abadi, dan memaksanya menjadi koma. Mulai hari ini, kamu akan menjadi budakku. Luo Feng memandangi Kaisar panah berat di hadapannya, dan melepaskan 10.000 teknik pengendalian jiwa. Tidak seperti mengendalikan Ratu Serangga Alina sebelumnya, meskipun dia juga dalam keadaan koma, itu adalah teknik yang digunakan Huyan Bo padanya. Saat Luo Feng menggunakan gerakannya, Alina terbangun dan mulai melawan. Namun Kaisar panah berat terluka parah, dan dia kehilangan kesadarannya. Saat ini dia seperti ikan yang menunggu untuk diiris, tanpa perlawanan sama sekali. Dalam sekejap, akhirnya berhasil.
Luo Feng tersenyum. Namun ketika dia melihat Kaisar Panah Berat terbaring tanpa kehidupan, dia mengerutkan kening. Benar, dia punya kendali atas panah berat, tapi itu tidak membantu luka-lukanya. Dia masih dalam keadaan koma karena lukanya. Seperti ini, panah berat tidak berguna baginya. Aku harus memulihkan kekuatan dan tubuhnya yang abadi. Luo Feng merenung. Ada banyak harta di alam semesta yang dapat membantu pemulihannya, tetapi semuanya sangat mahal. Berapa yang harus aku keluarkan untuk memulihkan budak Kaisar Puncak ini? Apakah itu layak? Namun, ini adalah budak yang benar-benar setia, yang mampu berteleportasi. Dengan dia membantu aku, penjelajahan aku tentang alam semesta akan jauh lebih nyaman. Aku akan pergi melakukan beberapa penelitian terlebih dulu. Dia telah membunuh total 14 kaisar saat ini. Beberapa baju besi, senjata, dan harta di cincin dunia ditambahkan menjadi banyak. Seperti baju besi perak yang digunakan jam ungu, ini saja bernilai 50 miliar di toko-toko kota Aliansi Hong, karena ia mampu menyebarkan 50% serangan fisik. 50% dan 90%, perbedaannya mungkin tampak kecil. Sebenarnya, menyebarkan 50% memungkinkan pertahanan jam ungu menggandakan. Menyebarkan 90% berarti 10 kali pertahanan, jelas bahwa jam kuno, armor jenderal dan baju besi raja, ini semua sangat berharga. Armor jenderal dan raja dapat digunakan dalam banyak hal, dan harga mereka pasti mengejutkan. Meski begitu, baju besi raja masih hanya dianggap bernilai 50 miliar, di toko harta karun Aliansi Hong. Luo Feng menghabiskan 2 hari, melalui jaringan alam semesta virtual dan Aliansi Hong, sebelum akhirnya mengkonfirmasi harga barang-barangnya. Kekayaan Kaisar Panah Berat, bernilai sekitar 60 miliar elemen campuran, itu saat Luo Feng melepas cincinnya, dan dengan paksa membobolnya untuk mengambil harta karunnya. Kekayaan 13 kaisar, yang ditambahkan bersama-sama adalah, sekitar 50 miliar elemen campuran. Kekayaan jam ungu bernilai, sekitar 120 miliar, belum termasuk jam kuno. Secara keseluruhan, 230 miliar elemen campuran ditambah jam kuno. Masih terbaik untuk berurusan dengan prajurit kuat seperti jam ungu, karena hadiahnya jauh lebih tinggi, gumam Luo Feng. Setelah membunuh kaisar normal, 13 dari mereka hanya memberiku 50 miliar, dan itu membuat keributan. Semakin aku membunuh mereka, semakin aku menarik perhatian makhluk super. Prajurit tipe jam ungu adalah yang terbaik. Namun, prajurit perjumpaan istimewa ini biasanya memiliki kartu as yang kuat. Dia berpikir, membunuh mereka juga sulit. Seperti aku, siapapun yang membunuhku akan benar-benar menjadi kaya. Tapi membunuhku tidak akan semudah itu. Dia berpikir, jika dipaksa dalam situasi kritis, aku bisa menyerukan pemimpin kota kekacauan utama, untuk menyelamatkanku. Saat dia muncul, siapapun akan terpana. Sepertinya benar, sayap Sawu adalah harta karun, aku hanya mendapatkannya karena dia memberikannya padaku. Jika itu bukan hadiah dari makhluk super seperti itu, mencuri itu hanya akan menjadi mimpi. Mencuri jam kuno masih memungkinkan, tapi sayap Sawu, itu hanyalah mimpi. Jika aku harus membiarkannya muncul, aku akan bertemu dengan kegagalan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku harus berurusan dengan barang-barang ini, dan Kaisar Panah Berat yang sedang tidur? Luo Feng memiliki lebih banyak masalah sekarang, tetapi masalah yang menguntungkan. Melalui penelitian Luo Feng tentang cara membangkitkan, dan memulihkan Kaisar Panah Berat, ia mengetahui satu kabar baik dan satu kabar buruk. Berita baiknya adalah bahwa meskipun Kaisar Panah Berat adalah Kaisar Puncak, tingkat Kaisar Puncak adalah melalui teknik amplifikasi tubuh yang meningkatkan kekuatannya untuk sesaat. Energi keseluruhan masih tidak berubah, sama seperti bagaimana binatang bertanduk emas menggunakan Dewa Dunia. Namun alasan dibalik pertumbuhan kekuatan adalah penyusutan tubuh dan peningkatan kepadatan otot, dan lain-lain. Kaisar Panah Berat secara alami telah menyebar teknik amplifikasi. Tubuhnya sekarang paling tinggi adalah Kaisar Puncak biasa. Oleh karena itu, untuk memulihkan Kaisar Panah Berat atau Kaisar Puncak, tidak memiliki perbedaan. Berita buruknya adalah, ada 2 bagian untuk pemulihannya, satu untuk membangkitkan, dan yang kedua untuk pulih. Selama dia bangun, dia akan memiliki kesadarannya sendiri, dia secara pribadi bisa menyerap harta dan energi untuk pulih,
Ketika tidur, dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka jumlah harta yang dibutuhkan jauh lebih mahal. Tahap kebangkitan membutuhkan 63 miliar elemen campuran, meskipun itu hanya meningkatkan tubuhnya yang abadi dari 12% menjadi 20%, itu sangat mahal. Tahap pemulihan membutuhkan 58 miliar. Ini mungkin tidak tampak banyak, tetapi seluruh kekayaan seorang kaisar puncak, hanya sebanyak itu. Mereka telah mengakumulasikan jumlah itu selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya, seperti kaisar binatang buas, dia lebih suka mengunci dirinya untuk berlatih perlahan lebih dari 100 juta tahun, daripada menghabiskan jumlah itu. Sementara itu di luar angkasa, di perkemahan ke-26, dibeli, Luo Feng duduk di puncak gunung salju, dan menggertakkan giginya, tidak peduli apa, ini adalah kaisar puncak, seseorang yang hidup memiliki ruang untuk tumbuh. Dengan sumber daya yang aku berikan, itu pasti akan lebih cepat daripada pelatihannya sendiri. Ia mungkin menjadi lebih kuat. Dari segi kekuatan, panah berat lebih kuat dari Luo Feng. Namun dalam hal sumber daya, ia adalah ras lain yang abadi. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Luo Feng manusia? Luo Feng adalah murid pemimpin kota kekacauan utama. Sumber dayanya jauh lebih banyak. Mengambil beberapa, dan memberikannya kepada budak jiwanya, akan mengeluarkan banyak bagi budaknya. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk membeli dan menjual, untungnya transaksi tidak serumit, ketika ia harus menjual harta dari menara pengorbanan. Kali ini jauh lebih mudah. Setengah bulan kemudian, 230 miliar elemen campuran, ia menghabiskan sekitar 120 untuk membeli bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk kaisar panah berat untuk sepenuhnya pulih. Ia juga menghabiskan 30 miliar lagi untuk kristal dewa api terkuat lainnya, menyisakan 80 miliar ditambah sedikit yang tersisa, dari harta karun sebelumnya. Kasnya sekitar 90 miliar, dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Apakah itu memperkuat dewa dunia atau anggur kontak awan, atau tanaman pemakan bintang 1000 anggur, jumlah ini jauh dari cukup. Luo Feng menghela nafas, bentuk kehidupan tanaman dan senjata otomat dan lain-lain. Ini semua sangat bergantung pada harta yang tak terhitung jumlahnya, dan harta yang tak terhitung jumlahnya membutuhkan kekayaan yang sangat besar. 1 bulan setelah Kaisar Pedang Sungai menjadi terkenal dalam cincin dunia. Sebuah kabin nutrisi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi pedang sungai, panjang 10 meter dan lebar 4 meter terletak di atas pasir. Luo Feng berpakaian hitam memandangi Kaisar Panah Berat yang tertidur di sampingnya, dan menggunakan energi dunianya untuk menyeretnya ke dalam kabin. Kemudian, Luo Feng dengan lembut menekan tombol. Penutup transparan pada permukaan secara otomatis ditutup, secara bersamaan melepaskan sejumlah besar cairan, dan bahan di dalam kabin tersebut, banyak bagian yang dipecah, dan ditempatkan di dalam cairan. Yang paling mahal adalah satu daun Sanjin Boluo, daun ini saja menghabiskan 50 miliar dari jumlah total 63 miliar. Seketika itu kemudian, cairan yang menelan panah berat ketika energi misterius meresap ke dalam tubuhnya, cairan itu mulai menggelembung dan mendidih. Sudah dimulai, Luo Feng bergumam pelan. Panah yang berat, jika kamu tidak menjadi budakku, kamu mungkin akan tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng menatap kabin dan tersenyum, tentu saja jika diberi pilihan, kamu mungkin tidak akan memilih untuk menjadi budakku. Tidak peduli seberapa lemahnya kamu, itu tetap milik kamu sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seorang budak, ia masih seorang budak, tidak dapat membantu. Ini adalah aturan yang kuat. Kamu dipaksa oleh aku menjadi koma, siapa yang bisa kamu salahkan, kamu hanya bisa menyalahkan kekurangan kekuatanmu sendiri. Pada waktu itu, menit dan detik berlalu. Cairan di dalam mulai menjadi redup, sekitar 3 hari kemudian, Luo Feng, yang telah berdiri di sampingnya selama beberapa saat, bisa merasakan gelombang kesadaran dari budaknya. Hampir, Luo Feng tersenyum. Saat gelombang itu ada di sana, hanya butuh 1 jam lagi bagi panah berat, untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Segera kemudian, cairan di kabin langsung menjadi jernih karena harta di dalamnya segera ditelan. Kabin transparan pun kemudian terbuka. Kaisar Panah yang berat melompat ke pasir, memandang Luo Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kebodohan sesaat dan aku telah menjadi budak abadi. Namun bagi Tuan untuk menggunakan harta yang begitu berharga, untuk membangunkanku, ia harus menjadi Tuan yang baik. Dengan kendali jiwanya, panah yang berat secara alami memiliki kesan yang baik tentang Luo Feng, penuh dengan penyembahan. Dia merasakan bahwa dia sekarang adalah seorang budak dan dikendalikan,
namun dia tidak memiliki rasa ketidaktaatan sama sekali. Kontrol bekerja pada esensi jiwa, ia secara alami menganggap tuannya baik dan mematuhinya. Ini adalah budak jiwa, dari jiwa, dia adalah budak yang sangat setia. Berbeda dengan budak yang dikendalikan microchip, meskipun mereka dikendalikan, mereka masih tidak bahagia dari dalam, ingin mengubah nasib mereka. Seorang budak jiwa tidak pernah memiliki kemungkinan itu. Tuan, panah yang berat membungkuk dengan hormat. Luo Feng menatapnya, baju besi hitam muncul di panah berat bersama dengan topeng. Tingginya lebih dari 8 meter, meskipun ia membungkuk sangat rendah, itu masih seperti berbicara dengan raksasa setinggi 3 lantai, dan rasanya tidak enak. Kecilkan ketinggianmu, kata Luo Feng. Ya tuan, panah berat segera menyusut, dengan cepat berubah menjadi 1,7 meter, dia membungkuk hampir seperti kepala pelayan. Menyaksikan itu Luo Feng mengangguk. Sebuah kaisar dapat dengan mudah mengubah ukurannya, namun itu akan mempengaruhi kekuatan mereka, ukuran aslinya adalah ukuran optimal. Panah yang berat akan kehilangan 30% dari kekuatannya dengan menyusut begitu banyak. Tetap seperti ini ketika dalam keadaan normal, dan kembali ke bentuk aslinya ketika dalam pertempuran. Kata Luo Feng, ya tuan, panah berat menjawab dengan hormat, namun aku baru saja bangun, dan tubuhku yang tidak mati bahkan pada 20%, kekuatanku sangat terpengaruh. Nanti, aku akan membantu kamu memulihkan kekuatan penuh kamu dengan cepat. Luo Feng membalik tangannya dan segera sebuah jam kuno muncul di udara, mendarat di pasir. Panah yang berat memandangnya, matanya berkilau, energi kuat yang terpancar darinya akan membuat siapapun berbalik. Luo Feng tersenyum, itu adalah harta karun sejati. Panah berat bersemangat, harta karun seperti itu biasanya digunakan oleh para ksatria. Untuk kaisar, sangat sedikit yang benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Cobalah. Luo Feng tersenyum, dia sudah menyingkirkan jejak roh di atasnya sebelumnya, saat ini tanpa master. Meskipun dalam rencananya, dia ingin membantu gurunya Truyan, melihat apakah itu cocok untuknya, itu adalah sesuatu ketika dia kembali ke kota Primal Chaos, yang terbaik adalah menyerahkannya ke Kaisar Panah Berat terlebih dahulu. Dan jam kuno itu cocok untuk seorang pejuang yang mahir dalam undang-undang antariksa dan ruang angkasa. Gurunya Kaisar Truyan, pintar di tanah dan luar angkasa, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berguna baginya. Ya, panah yang berat sangat bersemangat, dia menggosok jam dan meninggalkan jejak jiwanya. Jam memasuki tubuhnya dan bayangan jam samar muncul di permukaan kulitnya, bersembunyi setelah itu. Seketika, mata Kaisar Panah Berat tampak khawatir. Tuan, dia berkata dengan hormat, jam kuno ini harus dipicu oleh seorang yang mahir dalam hukum ruang angkasa dan api. Dan aku, mengandalkan undang-undang dasar untuk menjadi abadi, meskipun aku memiliki beberapa pemahaman tentang undang-undang tentang api, itu tidak banyak. Ah, Luo Feng menatapnya, panah yang berat berkata dengan gugup, namun aku juga diakui oleh hukum api, meskipun setelah mencapai abadi, tubuh aku telah menjadi bagian dari hukum dasar, dan sulit untuk memahami orang lain. Aku pada akhirnya masih diakui, karena undang-undang api, masih ada harapan. Haha, Luo Feng tersenyum, aku akan membiarkanmu menggunakannya untuk saat ini, bahkan jika kamu tidak dapat menggunakan kemampuan lainnya, hanya pertahanannya yang sangat kuat. Cepat dan pahami lebih banyak tentang hukum api. Ini adalah harta yang harus kamu pulihkan. Luo Feng dengan santai melemparkan cincin ruang padanya, setelah panah berat menerimanya dan memeriksanya, dia sangat gembira. Terima kasih Tuan. Cepat dan dapatkan kembali kekuatanmu, aku akan membutuhkan bantuanmu dalam menjelajahi daerah berbahaya di alam semesta. Luo Feng tersenyum. Pada tingkat penguasa sektor, setiap hukum mudah dan tertutup. Pada tingkat abadi, jiwa sudah menjadi bagian dari tubuh. Ini dibentuk oleh energi abadi, dan energi hukum adalah bagian darinya. Misalnya, jika seseorang menggunakan hukum dasar untuk menjadi abadi, mencoba mempelajari hukum api, air, cahaya atau angin lainnya, setelah itu akan sangat sulit, jutaan kali lebih keras. Tentu saja ada pengecualian. Jika seseorang telah diakui oleh undang-undang sejak awal, tidak akan ada serangan balik, namun tetap saja itu hanya akan sama sulitnya. Juga, 5 hukum dasar ditambahkan ke 1 hukum di atas, hukum antariksa. Seseorang dapat memahami semua 5 undang-undang,
untuk menjadi abadi sebelum mempelajari undang-undang antariksa. Meskipun akan ada beberapa reaksi, masih ada kemungkinan hal itu terjadi, hanya saja jauh lebih sulit daripada di tingkat penguasa sektor. Angin, guntur, dan cahaya juga dapat digunakan untuk mempelajari hukum waktu. Jika seseorang mempelajari hukum angin tetapi ingin mempelajari hukum ruang angkasa setelahnya, itu mungkin di tingkat penguasa sektor, namun begitu dia mencapai kematian, itu tidak mungkin. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan panah berat mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, kembali ke kekuatan optimalnya. Tuan, kamu ingin pergi ke Menara Bintang? Di dalam villa, panah yang berat membawa nampan piring. Ekspresinya terkejut, kamu ingin meninggalkan perang wilayah luar, mengapa kamu pergi ke Menara Bintang? Luo Feng duduk di sofa dan menyesap anggurnya sambil tersenyum, aku sudah mencapai kuota poin kontribusiku, tapi karena aku sudah datang jauh-jauh ke sini, bagaimana mungkin aku tidak pergi ke tempat paling berbahaya di medan perang ini, kan? Tempat sia-sia, dalam hal tingkat bahaya, benua Yanji berada jauh di bawah Menara Bintang. Memang benar begitu, panah tebal berkata dengan hormat, ada sangat sedikit kaisar di benua Yanji, namun ada ratusan ribu kaisar di sana di Menara Bintang. Begitu banyak, Luo Feng terkejut, aliansi Hong kita hanya memiliki total lebih dari 3 juta, ini hanya Menara Bintang medan perang ke-7, bagaimana mungkin ada begitu banyak kaisar di sana? Meskipun dia telah berencana untuk pergi, dia belum sepenuhnya belajar di Menara Bintang. Tidak banyak, panah tebal berkata, aliansi Hong dan kemanusiaan itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Siapapun yang bergabung dengan aliansi Hong, berasal dari ras yang benar-benar bersekutu dengan kemanusiaan, setiap pertempuran atau perang sepenuhnya dikendalikan dalam kepemimpinan umat manusia. Perkemahan manusia, perang wilayah luar sama sekali berbeda, ini adalah perkemahan yang longgar, aliansi Hong hanyalah bagian darinya. Dengan triliunan ras di alam semesta, dan begitu banyak prajurit di sini dalam perang, banyak ras yang tidak memiliki hubungan dengan aliansi Hong, akan bercampur dengan manusia untuk dikirim ke sini juga. Oleh karena itu bisa dikatakan perang dari 4 ras puncak, sebenarnya, itu benar-benar perang ras, yang tak terhitung jumlahnya lainnya. Tentu saja jumlah prajurit akan absurd. Jumlah kaisar total di wilayah luar perang, bahkan jika itu hanya 1% dari semua kaisar di alam semesta, itu masih akan menakutkan. Ini satu alasan. Alasan lain adalah, Menara Bintang adalah tempat yang sangat istimewa, lebih berbahaya daripada yang lain, dan menarik lebih banyak pejuang. Kata Kaisar Panah Berat, adapun kekhususannya, jika kamu memeriksa, kamu akan dengan mudah mengetahuinya. Luo Feng duduk di sofa dan melihat ke depan, memesan proyeksi. Proyeksi virtual muncul di udara, dan layar lengan Luo Feng terhubung dengannya. Ia mulai mencari informasi di jaringan alam semesta virtual. Menara megah berlantai 9 muncul di proyeksi, berbentuk persegi dan mirip dengan beberapa menara di bumi. Di sekeliling menara megah ini ada pusaran air nebula, yang tak terhitung jumlahnya yang hanya memikat. Menara Bintang, 9 tahun cahaya, telah ada di sini triliunan tahun yang lalu, ketika medan perang ditempa, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah menyerap jumlah energi yang tak terbatas dari alam semesta, membentuk 9 nebula pusaran air di sekitarnya. Mereka tampak seperti nebula, tetapi sebenarnya pusaran energi yang menakutkan. Di pusaran air nebula, yang terdekat dengan menara adalah yang terkuat. Pusaran air keempat, bahkan kaisar hampir tidak bisa menahannya, hanya seorang ksatria yang bisa masuk dengan aman. Tingkat 7, bahkan seorang ksatria akan binasa. Menara Bintang kuno itu benar-benar hitam, materialnya tidak diketahui, benar-benar tidak dapat rusak, dari 4 puncak penempaan medan perang, bahkan para penguasa alam semesta yang kuat, tidak akan dapat merusaknya. Ada bintang-bintang tertutup di dalam menara, setiap bintang yang disegel kira-kira seukuran bintang normal, setelah menyatu, itu dapat digunakan untuk menyegel prajurit, setelah mengalahkan mereka, mereka dapat disegel di dalam bintang-bintang ini. Musuh tidak akan pernah bisa keluar. Harta karun seperti itu, bahkan para ksatria akan tergila-gila. Dan dalam menara setinggi 9 tahun cahaya, itu menghasilkan bintang-bintang tertutup yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan, meskipun mereka adalah harta yang sebenarnya, mereka adalah biasa di dalam menara. Itu tidak bisa membantu, kecuali bintang-bintang yang tersegel melepaskan diri, bahkan para ksatria tidak memiliki cara untuk dengan paksa mengeluarkannya. Informasi mengalir, saat Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ini
Ini, dia terkejut. Bahkan para ksatria akan mati karena pusaran air nebula. Dan, ada harta karun tingkat ksatria yang tak terhitung jumlahnya, pada bintang tertutup. Benar, panah yang berat berseru, aku mendengar bahwa penguasa semesta yang kuat, dapat dengan aman memasuki pusaran air 9 nebula. Adapun bintang-bintang yang disegel, lihat gambar di belakang, mereka menunjukkan banyak dari mereka di dalam. Aku telah menjelajahi menara bintang selama bertahun-tahun juga. Aku telah melihat ratusan dari mereka, namun aku tidak bisa mendapatkannya, kecuali mereka putus sendiri. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Aku mendengar makhluk absolut dari 4 ras puncak, mengalami perang besar ketika mereka pertama kali menemukan menara bintang. Perang besar, Luo Feng penasaran. Meskipun statusnya tinggi, dia hanya hidup selama beberapa ribu tahun. Dia secara alami tidak tahu banyak cerita seperti makhluk kuno, seperti yang diceritakan Kaisar Panah Berat. Panah yang berat mengangguk, ketika ras 4 puncak memalsukan medan perang saat itu, mereka memilih medan bintang yang jauh, dan mulai menyapu. Ketika mereka menemukan menara bintang, para ksatria yang bertanggung jawab atas penyapuan, menemukannya dan betapa menakutkannya pusaran air 9 nebula, menemukan bahwa serangan mereka tidak berpengaruh pada menara. Mereka segera menganggapnya sebagai harta karun. Aku mendengar mereka menyebut Tuan Semesta sebagai ras mereka, karena menara bintang ini, 4 ras puncak memiliki perang besar. Aku mendengar ksatria yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dari perang tersebut, siapa yang menang, tidak ada yang tahu. Aku hanya tahu bahwa, bahkan penguasa alam semesta yang hebat, tidak dapat melakukan apapun tentang menara, hanya meninggalkannya di sini selama bertahun-tahun setelahnya. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk, harta karun bisa tumbuh dalam ukuran. Namun, sebagian besar terbatas, seperti sayap sawu, itu bisa mencapai beberapa tahun cahaya di luar tubuhnya. Namun prasyaratnya adalah, kekuatannya sendiri. Menara bintang ini tingginya 9 tahun cahaya, ia menghasilkan bintang-bintang tertutup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan para penguasa semesta tidak dapat menghadapinya. Kelompok ras yang tak terhitung jumlahnya, di alam semesta semuanya memiliki pepatah ini, menara bintang adalah harta unik dari alam semesta. Panah berat berseru, itu adalah harta yang bahkan para penguasa alam semesta, akan menjadi gila, bagaimanapun, bahkan dalam triliunan tahun, dalam hal itu ruang angkasa, tidak ada yang bisa dengan paksa mengambilnya, inilah mengapa ia menjadi terkenal. Mengesankan, seru Luo Feng, sebuah menara tanpa pemilik, mampu membentuk pusaran air nebula, dan dengan mudah menghancurkan para ksatria, menyebabkan ras 4 puncak bertarung dengan gila-gilaan untuk itu. Namun, bahkan setelah itu, tidak ada yang bisa mengambilnya, harta pada tingkat yang sama dengan jam kuno yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Cukup untuk membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Ras puncak adalah ras terkuat di alam semesta. Panah tebal berkata, keempat balapan, bahkan mereka tidak dapat mengambilnya. Ini telah membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyimpulkan, bahwa mengandalkan kekuatan kasar saja tidak berguna, menara harus menunggu seorang master yang cocok. Atau, tidak ada yang cukup layak untuk menjadi tuannya. Sialan, Luo Feng tersedak, ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap prajurit berharap bahwa, mereka mungkin adalah pemilik beruntung menara bintang, alasannya masih belum jelas. Dia tersenyum, dan karena prajurit yang tak terhitung jumlahnya memiliki harapan ini, ada banyak kaisar di sekitar menara bintang. Dan, menara bintang sesekali akan mematahkan salah satu bintang yang tersegel. Setiap bintang yang disegel adalah harta sejati yang mampu menyegel musuh, cukup untuk membuat kaisar tergila-gila. Ditambah lagi, bahkan para penguasa alam semesta tidak dapat menghancurkan daerah itu, tentu saja ini menjadi medan pertempuran puncak. Luo Feng mengangguk, ada harta karun yang cocok untuk para penguasa alam semesta di alam semesta, seperti sayap sawu, meskipun hanya memiliki sedikit efek. Barang-barang khusus yang mereka gunakan untuk pertempuran, itu normal bagi mereka untuk bisa dihancurkan. Perluas wawasanku, Luo Feng berseru, aku harus pergi melihatnya. Panah berat, ayo pergi. Luo Feng bangkit, kita pergi sekarang, Kaisar Panah yang berat terkejut. Benar, mata Luo Feng berkilau karena kegembiraan. Ya Tuan, Panah berat menjawab dengan hormat. Mereka melakukan perjalanan, di alam semesta yang gelap dengan kapal planet Yunmo selama 2 hari, akhirnya mencapai titik perjalanan terdekat ke menara bintang.
Gelombang muncul di ruang angkasa, dan sebuah kapal merah darah segitiga jahat muncul. Di dalam ruang kontrol, pria bersayap perak bersayap, dan lapis baja Luo Feng berdiri sendirian. Dia telah menempatkan panah berat di cincin dunianya. Dalam hal kekuatan pertempuran, Luo Feng tidak terlalu lemah, dia cukup kuat untuk menjelajahi menara bintang. Jika dia menghadapi bahaya, barulah dia akan membiarkan panah berat keluar. Mengungkap kartu as kamu terlalu dini, bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Tiba-tiba seorang anak robot melompat bersemangat di samping Luo Feng, menunjuk ruang di depan. Luo Feng, lihat, menara bintang, betapa besar menara bintang tersebut, tinggi 9 tahun cahaya. Menara ini jauh lebih besar daripada yang ada di benua Yanji, kami sangat jauh darinya, namun itu sudah sulit dipercaya. Hampir seperti itu memblokir setengah dari alam semesta, menara agung tinggi melayang di sana. Pusaran air nebula yang berkilau berputar di sekitar menara, menelan energi dalam jumlah yang tak berujung. 9 pusaran air ini indah dan juga mimpi buruk prajurit, bahkan para ksatria akan mati di dalam. Tidak bisa dipercaya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Luo Feng menatap menara bintang dan bergumam. Kenapa kaget sekali? Tidakkah kamu membaca tentang itu? Apakah ada kebutuhan untuk begitu terpana? Anak otomat Babata mengejek di sampingnya. Luo Feng benar-benar terpana. Ketika mereka berhasil keluar dari perjalanan alam semesta, dia merasakan panggilan yang kuat langsung menghampirinya. Panggilan itu melebihi prajurit, jenderal dan baju besi raja, bahkan lebih dari papan logam manual tanpa nama. Itu menyebabkan sel di tubuhnya menggigil, ke titik di mana jiwanya bergetar. Harta karun seperti buku panduan tanpa nama memanggilku. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Menara tidak memiliki master yang mengendalikannya. Karena 9 pusaran air nebular sangat merusak, jelas mengapa menara ini dianggap sebagai menara legendaris. Namun, untuk itu menghasilkan panggilan yang kuat pada Luo Feng. Bisakah aku mendapatkan menara bintang? Bisakah aku menjadi tuannya? Luo Feng tidak berani mempercayainya, tetapi panggilan yang dia rasakan dalam jiwanya sangat jelas, itu jelas berasal dari menara. Luo Feng, Luo Feng. Anak otomat di sebelahnya Babata tertegun, mengapa kamu melamun? Tidak ada. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam dan tenang. Tenang. Pada saat kritis ini, sangat penting untuk tetap tenang, dan tidak membiarkan panggilan itu, untuk terus menghampirinya. Menara bintang telah ada di sini, selama lebih dari 1 triliun tahun. Bahkan Tuan Semesta tidak bisa mengatasinya, menara itu legendaris dan tak ternilai. Pikir Luo Feng, guru memberikan sayap sawu kepada aku, tetapi menara bintang, dengan persediaan bintang tertutup, yang tak ada habisnya, guru tidak bisa memberi aku sesuatu seperti itu. Jelas sekali seberapa kuat menara bintang ini daripada sayapnya. Jika harta seperti itu mendarat di tanganku, apakah aku berani menggunakannya? Pikir Luo Feng, sesuatu yang mampu membuat 4 ras puncak memperebutkannya. Saat aku menemukannya dan memilikinya, banyak penguasa semesta akan bergegas. Bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka kemungkinan besar akan menjadikanku budak jiwa mereka untuk mengendalikan menara melalui aku. Kekuatan dan harta saling bergantung. Tanpa kekuatan, seseorang tidak memiliki hak untuk memiliki harta karun seperti itu. Sayap sawu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh pemimpin kota kekacauan utama di alam semesta yang luas, tidak ada orang lain yang bisa mengenali kemampuannya. Karena itu pemimpin kota berani memberikannya kepadanya. Menara bintang, reputasinya sangat besar. Di alam semesta yang luas, di antara triliunan ras, siapa yang tidak tahu menara? Jika Luo Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambilnya, itu akan menjadi bencana. Mendapatkannya hanya akan meninggalkannya dengan satu pilihan, yaitu menyembunyikannya dan menunggu sampai kekuatannya naik. Hanya ketika dia tidak harus takut penguasa semesta, maka bisa dia gunakan secara terbuka. Aku terlalu banyak berpikir, mari kita pergi dan melihatnya dulu. Setidaknya ini membuktikan satu hal, bahwa menara itu terkait dengan manual tanpa nama. Luo Feng duduk di kapal planet Yunmo, dan dengan cepat menuju ke menara. Menara itu tampak dekat namun sangat jauh. Melihat menara yang menghalangi hampir setengah dari seluruh alam semesta, kapal yang terbang mendekati kecepatan cahaya membutuhkan waktu sekitar 10 hari lagi, untuk benar-benar mencapainya. Meskipun dia bisa dengan mudah menggunakan kaisar panah berat untuk berteleportasi, karena panggilan menara itu mengacaukan pikiran Luo Feng, dia memaksa dirinya untuk terbang 10 hari ini, sambil menenangkan diri.
Menara bintang itu sendiri memiliki pusaran air nebula yang mengelilinginya. Namun, pangkalan itu tidak memilikinya. Tingkat 1, yaitu lantai terendah memiliki 9 pintu masuk, dan banyak kaisar dan pejabat ras lainnya datang untuk mencoba keberuntungan mereka. Kami sudah sampai. Sinar cahaya perak berhenti, pemuda bersayap perak dan lapis baja Luo Feng berhenti di pintu masuk. Sebelum pintu masuk, tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Berapa tinggi 9 tahun cahaya, dibandingkan dengan matahari, itu masih gunung yang menjulang. Mari kita lihat apakah itu bisa mengenali aku sebagai tuannya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, karena dia sangat gugup, menenangkan dirinya, ketika sel-selnya di dalam terbakar amarah. Dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut, menyentuh pintu masuk setinggi lebih dari 1 juta kilometer. Pintu hitam itu sedingin es, dan Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia menyentuhnya. Saat itu, armor prajurit dan baju besi jenderal secara otomatis memasuki tubuhnya dan mudah dikendalikan. Dia mengerutkan kening, tidak ada reaksi dari pintu sama sekali. Kenali aku. Dia mengirim seutas energi roh ke menara. Namun itu seperti setetes air yang jatuh ke laut, langsung menelan ludah. Menara itu tetap sama, dan Luo Feng tidak bereaksi sama sekali. Dia agak cemas, mencoba dengan darah, mengubah posisinya, pergi ke pintu lain. Pada dasarnya dia mencoba segala yang mungkin. Kegagalan, kemudian kegagalan lagi, dan masih gagal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikannya, itu masih akan memiliki reaksi. Bahkan sayap sawu yang aku dapatkan, tidak bertindak seperti ini. Dia sangat ingin tahu. Aku merasa seakan seluruh menara memanggilku dengan kuat. Namun, apapun yang aku coba, tidak ada reaksi. Kemudian muncul bayangan dari kejauhan, di belakang Luo Feng. Dia melintas di samping Luo Feng. Kaisar Pedang Sungai. Gelombang penuh gairah terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah prajurit ras lain yang tampak jahat dengan 3 tanduk melengkung dan taring, dengan ekor kadal di punggungnya. Ia juga memiliki 4 kaki dan 2 lengan. Luo Feng langsung mengenalinya, tersenyum. Kaisar Hering. Hering adalah seorang kaisar puncak terkenal, di perkemahan 24. Dengan ingatan Luo Feng, dia secara alami mengingatnya dengan mudah. Hahaha, kebetulan sekali. Hering tersenyum, terlihat lebih jahat dari sebelumnya. Itu hanya bisa disalahkan pada penampilan rasnya. Mungkin bagi dia berpikir bahwa dia tersenyum sangat bahagia dan bersikap ramah. Aku pernah mendengar kejadianmu sebelumnya, dan selalu ingin bertemu denganmu. Suatu kebetulan bagi aku untuk bertemu kamu di sini di Menara Bintang. Apakah kamu mencoba membuatnya mengenali kamu, sebagai pemiliknya sebelumnya? Luo Feng tertegun. Beri aku waktu sebentar, aku akan mencobanya juga. Hering pergi ke samping dan mencoba segala macam metode di atasnya, baik itu darah, atau jejak roh dan lain-lain. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. Sial, sepertinya aku tidak beruntung. Prajurit manapun yang datang ke sini untuk pertama kalinya, selalu mencobanya. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah berhasil. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Aku juga gagal. Kaisar Pedang Sungai, bagaimana kalau kita menjelajahi Menara Bintang ini bersama-sama? Dia menyarankan, ada banyak bahaya di dalam menara dan menara itu sendiri adalah sesuatu yang berbahaya. Bersama dengan ratusan ribu kaisar, pertempuran bisa menakutkan. Undangan ini didasarkan pada kekuatan. Hering jelas tidak diundang oleh siapapun ketika dia datang, dan nama Kaisar Pedang Sungai terkenal sekarang. Hering secara alami ingin terkenal dengan berada di sisinya. Tidak, terima kasih. Luo Feng tersenyum dan menolak. Hering tidak mendorongnya, mereka semua berasal dari ras yang berbeda dengan pola pikir, dan rahasia mereka sendiri dan lain-lain. Dia tentu saja tidak akan bertanya lebih lanjut. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan ke atas dulu. Setelah itu dia menjadi kabur dan bergegas ke menara. Luo Feng menunggu beberapa saat sebelum melangkah masuk. Setelah memastikan bahwa menara memiliki hubungan khusus dengannya, memiliki prajurit lain di sekitarnya akan membuatnya merepotkan. Luo Feng lebih suka masuk sendirian. Dia bahkan memiliki budaknya Kaisar Panah Berat, mengapa dia membutuhkan Kaisar Puncak lain, untuk pergi bersamanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini.
Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.